apa ya? Mending lapor. Jangan diam-diam. Ya, Pak. Atau ada yang ini PDP atau ODP saudaranya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Semoga nggak ada. Nah, Ini Juan baru bangun ya ini? Iya, Pak, baru bangun. Oke deh. Sekarang saya persilahkan Mirza dan kawan-kawan untuk presentasi kita dengarkan. Kemudian nanti ada sedikit pembahasan di saya. Saya coba share juga ke teman-teman tentang frekuensi radio itu sebenarnya apa. Tapi kurang lebih silakan Mirza untuk memberikan presentasinya. Ya, aduh. Foto siapa itu, Mirza? Oke, yang lain konsen ya. Siapa? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Zandra juga Dandi akan mempresentasikan tentang frekuensi radio. Oke. Bentar. Pertanyaan pertama mungkin kita nongol. Pertanyaan apa itu radio? Jadi radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektron. Nah, gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Hal ini tercatat pada pasal 44 ayat 1 Konvensi International Telecommunication Union atau ITU Convention 92. Lah, jadi apa bedanya dengan radio yang ada influencer itu, ada yang ada yuganya itu kan di RRI gitu. Jadi bedanya apa sih gitu? Dengan radio ini gitu kan. Jadi pada dasarnya radio yang ada influencer itu menggunakan teknologi yang namanya radio. Jadi atau gelombang radio gitu. Di mana radio itu sebenarnya merupakan gelombang modulasi dan radiasi. Dan fungsi radio itu tidak hanya mengantarkan sinyal untuk radio saja, tapi lebih dari itu. Misal, kalian nggak hanya bisa ngeliat tuh kan, gelombang-gelombang radio itu digunakan untuk misal ultra high, UHF gitu, UHF. Itu kan biasanya buat di TV ya, biasanya kalau kalian ngeliat pakai parabola tiba-tiba mau nonton bola nggak bisa, harus pakai antena UHF. Nah, itu salah satu gelombang radio gitu. Dan juga include terhadap gelombang-gelombang internetnya gitu. Jadi short resume, ini yang tadi diomongin, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dan seterusnya. Oke. Nah, kalian masih ingat nggak sih kasus ini? Ingat. Ada anak sama kerambanya ke bawah ke laut, ke wilayah negara Guam atau Filipina gitu, selama 49 hari di laut. Terus sebenarnya apa sih hubungannya? Kenapa kami tiba-tiba membawa cerita ini gini? Sebenarnya kalau kalian baca dengan detail kan itu anak itu berusaha menghubungi kapal-kapal dengan menggunakan HT yang dia miliki, dan dia coba mendapatkan gelombangnya gitu kan. Dan itulah salah satu manfaat dari sinyal radio itu sendiri, selain hal-hal lainnya gitu. Oke, jadi frekuensi radio, apa sih frekuensi radio itu gitu kan? Frekuensi radio itu sendiri mengacu kepada spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Karena ngomongin radio pasti masih belum begitu ngerti kan tentang bedanya radio yang ada influencer itu atau semacamnya. Well, kalau di radio seperti itu kita kenal namanya dengan AM dan FM. Apa sih itu AM dan FM gitu kan? Kalau di radio semacam RRI atau di radio dan lain-lain, itu salah satu menggunakan teknologi FM gitu kan.
apa sih FM? Merupakan suatu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal membawa divariasikan secara proporsional berdasarkan sinyal informasi. Amplitudonya sinyal tetap konstan, di mana rentang gelombang dari FM adalah 88 MHz sampai 108 MHz. Very high frekuensi, VHF. Gelombangnya di bawah 1000 kHz. Sedangkan kalau AM merupakan salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau carrier berdasarkan perubahan amplitudenya, di mana rentang frekuensinya adalah 500 Hz sampai 1600 kHz dan panjang gelombangnya adalah 1600 kHz sampai 30.000 kHz. Nah, mungkin kita sekarang udah ngerti nih apa bedanya gitu kan dengan frekuensi radio yang ada pada di radio, RRI, Saburai, dan lain-lain itu. Dan dengan sinyal-sinyal radio lainnya, gelombang radio lainnya. Itu kan gelombang radio itu ada level-levelannya itu kan. Dari paling low sampai tremendously high frekuensi gitu. Dari tremendously low frekuensi sampai tremendously high frekuensi. Next. Oke. Next itu ada International Telecommunication Union and Radio Regulation. Kita ngomongin radio pasti gak bisa lepas dari yang namanya ITU. Itu tuh. Yang namanya itu tuh, gitu kan. Apa sih sebenarnya ITU itu? Well, sebenarnya ini seperti badan internasional dari telekomunikasi yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi gitu. Maaf. Sebentar. Soalnya penyelenggara telekomunikasi dibagi menjadi jenis pengguna spektrum. Pertama, pengguna pemilik izin alokasi pita spektrum frekuensi atau MNO. Pengguna bukan pemilik izin alokasi pita spektrum atau MVNO, dan pengguna frekuensi bebas. Short resume, di dalam UU ITE terdapat dua istilah yang berhubungan dengan penggunaan, yaitu pengguna dan pemakai, di mana dalam hal ini pengguna adalah semua pihak yang menggunakan jaringan telekomunikasi baik secara kontrak maupun tanpa kontrak. Operator jasa telekomunikasi yang tidak memiliki jaringan sendiri dapat menyewa jaringan milik penyelenggara lain, dan penyelenggara merupakan pihak yang memiliki izin dari pemerintah termasuk izin penggunaan spektrum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zandra. Ya. Baik. Yang share konten gua apa lu, Ja? Lu aja deh. Ya udah. Masuk ke ITU Radio Regulations ya. Di ITU Radio Regulations dibagi menjadi 4. Mana, Ja? Bukannya lu. Yang mau share siapa nih? Gua aja. Udah belum sini? Belum. Ya udahlah ya, gua aja ya. Ya udah lu aja lah. Aduh. Oke. Jadi ada 4 regulasi di International Telecommunication Union, yaitu yang pertama ada artikel, yang kedua appendix, yang ketiga rekomendasi dan resolusi, yang keempat pencantuman berdasarkan referensi. Di dalam volume 1 Radio Regulations, artikel itu sendiri memiliki 9 chapter. Yang pertama atau bagian A, terminologi, yang B, frekuensi, yang C, koordinasi notifikasi dan pencatatan penetapan frekuensi dan modifikasi rencana atau plan. Yang D, ada interferensi. Yang E,
ada ketentuan administrasi, F, ketentuan untuk services atau dinas atau layanan dan stasiun radio. Yang G, distress and safety communications. Yang H, aeronautical service. Yang I, maritime service. Di dalam volume 2 tentang appendix, terdapat 42 tugas rinci radio regulations, di mana salah satunya adalah mencakup beberapa ruang lingkup yang dimiliki oleh artikel. Bagian terakhir terdapat di dalam ITU tentang RR di volume 4, di mana pencantuman berdasarkan referensi meliputi sejumlah banyak prosedur dalam radio regulations. Selanjutnya ada sistem pendistribusian frekuensi. Begini, pada dasarnya konvergensi ini sekarang sudah sulit untuk dibedakan. Mana yang FWA dan mana yang seluler. Sehingga untuk mendefinisikan itu, maka ditaruhlah sejumlah upaya untuk mengkaji penyempurnaan ketentuan regulasi secara teknis. Biaya penggunaan, frekuensi radio, interkoneksi, penomoran, dan sebagainya. Maksudnya penomoran itu jadi channel di radio kita ya. Ada 2 sistem telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama penyelenggara jaringan tetap nirkabel atau fixed wireless access. Yang kedua penyelenggara bergerak seluler, yang mobile. Ada juga istilah hak labuh atau landing right, yaitu landing right adalah hak untuk menggunakan satelit asing yang diberikan oleh Menteri Penyelenggara Telekomunikasi atau lembaga penyiaran. Itu hak labuh atau dibuat hak bersiar. Ada syarat ya, yang pertama satelit yang akan digunakan tidak menimbulkan intervensi yang merugikan terhadap satelit di Indonesia maupun satelit lain yang telah memiliki izin mengangkasa serta terhadap stasiun radio berizin. Yang kedua, terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal penyelenggara satelit tersebut. Selanjutnya, pembagian frekuensi operator seluler Indonesia dan statusnya dalam HTI. Alokasi frekuensi GSM yang di Indonesia tidak berada di sebagian besar dunia, terutama Eropa, yaitu pada pita 900 MHz atau GSM 900, dan pada pita 1800 MHz atau GSM 1800 atau DCS, Digital Communication System. Lebar pita spektrum GSM 900 adalah 25 MHz. Penomoran kanal RFCN dimulai dari 0 dan seterusnya. Dengan lebar pita kanal 200 kHz atau 0,2 MHz. Maka jumlah total kanal GSM 900 adalah 25/0,2 atau sama dengan 125 kanal, di mana 2 kanal harus dikorbankan dengan berarti total bersih 123 kanal atau channel. Dan pengaplikasian hal-hal tersebut dapat dilihat di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ada pengaplikasiannya ya, bisa dipakai di gelombang radio untuk menyiarkan produk kecantikan, terus sinyal radio, HP, TV, dan sebagainya. Bisa juga ya kawan-kawan dipakai di X-ray, T-Light, atau T-Ray. Bisa juga 5G sinyal. Terus di microwave juga pakai sinyal. Dan di Wi-Fi, HT, GPS, Bluetooth, dan sebagainya. Yaitu pokoknya bisa pakai sinyal tersebut di berbagai perangkat nirkabel. Selanjutnya, ada status Indonesia dalam hukum teknologi informasi internasional. Yang pertama, melalui ratifikasi terhadap ITU, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang pengesahan International Communication Convention di Nairobi 1982. Yang kedua, pengesahan ITU Convention Montreux 1965.
Nomor 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Internasional Telekomunikasi Malaga Torremolinos 1973. Konklusinya begini. Pada dasarnya, gelombang radio adalah suatu teknologi yang memudahkan manusia dalam segala urusan yang ada saat ini. Di mana manusia sekarang sangatlah bergantung kepada teknologi gelombang radio ini. Setelah melihat penjelasan tadi, bisa dikatakan bahwa dalam kegunaan sehari-hari, Indonesia mengatur alokasi frekuensi kepada operator di Indonesia dan tidak berbeda dengan negara lain. Dan dalam pengaturan dalam masalah ini, maka adanya ITU sangatlah membantu untuk pengaturan dan tata kelola radio di negara-negara yang ada. Terima kasih, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah sama mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Batuk-batuk tuh. Oh iya. BTW, sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Dong, mau. Bentar. Nunggu Pak Bayu dulu, kan dia mau nge-share punya dia juga. Oh, iya. Oh alah. Ya Allah. Siap. Ya Allah. Fasilitator. Oke, balik lagi ke rekan-rekan. Terima kasih, Mirza dan Zandra. Zandra ya tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada yang mau tanya nggak? Saya, Pak. Ya. Apa dulu? Jadi terkait dengan penggunaan frekuensi radio itu ya. Jadi kalau menggunakan HT itu harus memiliki izin juga atau gimana? Oke. Handy talkie. Oke. Oke, itu aja. Terus Terima ada kasih. lagi? Sama. Kenapa, Car? Oh, gua mau nanya. Nah. Kan ini di buku, di pembukaannya itu dikasih tahu bahwasannya frekuensi radio ini milik bersama ya. Ya, entitasnya itu milik bersama masyarakat internasional. Tapi kenapa bisa ada hak kepemilikan kalau udah disebut ini milik bersama? Terus kenapa bisa dimonetize itu sih? Oke.
Ayah lagi. Tanya dong. Gue mau nanya. Kenapa? Kan apa namanya? Kita tahu kalau penggunaan frekuensi radio ini kan apa namanya tidak boleh yang istilahnya merugikan gitu ya istilahnya untuk apa namanya untuk masyarakat gitu. Cuman ini masih ada kaitannya dengan handy talkie yang dibilang sama si Rido sih sebenarnya. Kan kita tahu tuh kayak ada beberapa kasus di yang lalu-lalu misalnya kayak terorisme, kalian tahu lah ya. Kan kayak mereka kayak bersembunyi gitu di tempat-tempat yang hampir nggak kita tahu gitu. Dan alat komunikasi yang biasa mereka gunakan itu kan ya salah satunya kan handy talkie ini ya untuk apa namanya untuk menghindari supaya sinyal mereka dilacak sama polisi gitu kan istilahnya. Nah, pertanyaan gua, bukankah itu termasuk dari penggunaan yang merugikan ya? Terus kalau misalnya memang harus ada perizinan dulu sebelum pakai frekuensi handy talkie, kayak gimana? Kenapa kok hal kayak gitu bisa terjadi gitu? Padahal kan kalau misalnya apa ya penggunaan telekomunikasi untuk jaringan terorisme itu kan merugikan juga. Itu sih. Ya terima kasih. Oke. Mungkin kalau sabar ya pertanyaan saya bakal jawab pertanyaannya Rido dulu terkait dengan penggunaan frekuensi radio pada HT apakah perlu izin. Sebenarnya kita tahu tadi di presentasi tadi ada yang namanya pengguna bebas gitu kan, pengguna bebas dan itu salah satu penggunaan frekuensi radio yang bebas gitu sih. Jadi itu nggak perlu izin samsak gitu, itu nggak perlu izin. Terus mungkin itu kalau disambungkan ke pertanyaan si Charlie, frekuensi radio itu milik bersama internasional. Kenapa harus ada yang mengatur gitu kan? Karena udah milik bersama gitu. Sebenarnya kalau dalam hal ini menurut saya juga gitu kan, dari frekuensi radio itu milik bersama internasional itu bukan berarti apa ya? Itu bukan berarti tanpa ada pengaturan gitu terhadap hal tersebut. Jadi kayak itu milik bersama, still there is an authority gitu loh, an authority that need to control it, that need to ngaturnya gitu. Ya. Daripada. Jadi kalau Charlie mengatakan pengertian bersama internasional secara bebas dan ada pengertiannya seperti di udara, mungkin bukan seperti itu gitu kan. Gitu sih. Dan juga frekuensi radio ini kalian nggak bisa pukul rata aja. Mungkin yang bisa juga frekuensi radio yang diatur pun itu kan ada sih beberapa frekuensi radio yang diatur oleh negara-negara oleh ITU gitu. Tapi ada juga yang tidak, seperti misalnya contoh penggunaan gelombang radio pada microwave. Dan itu kan nggak perlu ada aturannya sih gitu. Itu mungkin cuma aturan untuk aturannya dengan frekuensi gelombang radio yang sebesar apa gitu. Paling cuma pengaturan seperti itu saja. Tapi kalau pengaturan seperti kayak penggunaan gelombang-gelombang radio pada sinyal dan lain-lain itu tidak ada gitu kan. Jadi mungkin milik bersama dan bebas gitu dalam tanda kutip itu hanya beberapa dan sisanya itu apa sih namanya butuh authority yang mengaturnya gitu sisanya. Kalau untuk Chris, sebentar ya Chris ya. Tambahan sih, Jak. Bentar, Jak. Siapa? Ya, kan tadi Charlie bilang yang dimonetize itu. Ya kan, Char? Jadi sebenarnya bukan frekuensi radionya yang dimonetize. Jadi kan stasiun radio juga harus ada pemasukan, harus ada income. Income utamanya melalui komersil di
stasiun radio dari iklan. Jadi mungkin itu aja sih apa yang di komersil itu yang monetasi itu iklannya, bukan stasiun radionya atau frekuensi. Berarti yang dimonetasi itu ininya, kontennya ya, bukan Kontennya bukan frekuensi. Channel-channel jaringan bukan begitu. Emang semua jaringannya emang bersama tapi kontennya kayak iklan, kayak lagi di broadcasting gitu. Oke. Oh iya. Udah lanjut. Oke, soalnya mungkin dari pemahaman pertanyaan dari Chris ya, penggunaan frekuensi radio itu tidak boleh penggunaannya yang merugikan. Kita tahu ada beberapa kasus yang sebelum-sebelumnya satu alat komunikasi yang mereka gunakan adalah penggunaan teknologi HT, gitu kan. Nah, dalam hal ini gimana ya? Dalam hal ini kita bisa tahu nih, kayak coba kalian bisa nyari namanya gelombang radio di mana ada namanya VLF, terus ada TLF dan lain-lain. Dan dalam hal ini kita bisa melihat emang tujuannya tidak boleh negatif, tapi dalam hal ini kan kita when it backs to the people itu udah apa ya, kayak you cannot control it gitu, nggak bisa ngekontrol as much as you can gitu dalam hal ini. Dan penggunaan HT sendiri kita tahu penggunaan HT itu masuk ke dalam salah satu low frekuensi gitu kan. Dan penggunaan HT itu terbatas. Selanjutnya jaraknya juga nggak bisa jauh-jauh gitu. Dan dalam hal ini penggunaan frekuensi radio pada HT tidak dapat dimonetize karena sifatnya yang terbatas sih dalam hal ini. Dan untuk penggunaan yang merugikan itu semuanya sama sih, kayak semua everything in this world has two sides gitu, kayak dua mata pisau gitu kan. Dan we cannot apa namanya, kita nggak bisa menghilangkan gitu kan, mengurangi mungkin bisa gitu sih, lebih ke situ sih kalau penekanan pertanyaan pada penggunaan yang merugikan gitu. Oke, pertanyaannya udah jawab semua? Udah, Pak. Ada yang makasih. Enggak ya? Oke, saya coba menengahi ya. Jawabannya bagus, pertanyaannya juga bagus. Nah, kalau berkenaan dengan monopoli, teman-teman nanti coba buka Kominfo ya, masalah perizinan gitu ya, di websitenya Kominfo. Teman-teman bisa buka JDIH-nya, peraturannya seperti apa. Nah, memang ada frekuensi-frekuensi yang memang diperjualbelikan. Nah, sistemnya gimana? Kalau dulu zaman 98, sebelum 98 monopoli sama Telkomsel. Nah, kalau zaman kalian lahir masih ada nggak telepon rumah? Enggak, Pak. Nggak ada, udah nggak ada lagi. Udah kurang ya, Mak. Udah kurang. Nah, semua itu yang menyediakan tuh Telkomsel. Jadi sehingga dulu namanya Undang-Undang Telekomunikasi itu di tahun 99 dia menunjuk Telkomsel memang. Nah, tetapi setelah 98 dia ada konvergensi. Kenapa konvergensi? Karena kita semua berubah menjadi digital. Jadi sistemnya lelang. Nah, makanya sekarang ini udah banyak. Nggak Telkomsel aja. Dulu kan cuma Telkomsel, Indosat. Nah, sekarang ada Telkomsel, Indosat, Excelindo, apalagi? Eksis. Smartfren ya. Kemudian apalagi? Nah, dalam proses ini ada yang hilang. Contoh saja CDMA. CDMA ternyata
tidak friendly energi, ternyata banyak kekurangannya. Jadi nggak ada lagi tuh yang CDMA, semuanya beralih ke GSM. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Saya nggak tahu di buku saya itu saya lupa nulis. Ada nggak dia sistem lelang frekuensi? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak nulis, Pak. Nggak ada. Nah, jadi frekuensi di Indonesia itu memang zaman dulu itu monopoli. Nah, tapi hari ini dia sistem lelang. Frekuensinya bisa diperjualbelikan. Misalnya GSM-nya Indosat. Dulu kan namanya Indosat ya, Mentari kalau nggak salah ya. Nah, sekarang ada lagi, satu lagi apa namanya? Selain Indosat. Indosat itu terbagi dua gitu loh. AM3, Pak. Orido. Oredo ya. AM3 ya. IM3. Ya, IM3, Pak. Kemudian ada Mentari, IM3 gitu. Nah, ada banyak cabang perusahaannya gitu ya. Nah, sebenarnya Exelindo juga kan pecahan dari salah satu perusahaan telekomunikasi gitu. Nah, jadi ini bukan secara monopoli lagi, ada sistem lelang terbuka. Nah, tetapi di dalam sistem selain sistem lelang terbuka, ada sistem yang memang penjatahan, yang memang sudah dibagi. Oh, ini untuk Kominfo, ini untuk Kementerian Pertahanan, ini untuk kementerian ini untuk kementerian ini. Nah, itu ada yang dibagi-bagi seperti itu. Gitu. Nah, pertahanan dan keamanan itu punya spesifikasi yang khusus. Karena dia nggak boleh terinterference, tidak boleh terganggu dengan frekuensi-frekuensi yang lain. Nah, termasuk juga frekuensi-frekuensi tentang keselamatan. Nah, itu wajib masuk kemana aja, gitu loh. Kalau sudah keselamatan, dia punya kode sendiri. Misalnya kapal mau jatuh, gitu, pesawat mau jatuh, kapal mau tenggelam. Ketika dia sebutin kode frekuensi atau mencari frekuensi keselamatan, dia bisa menginterferensi siapa aja gitu. Nah, itu secara teknis teman-teman bisa baca di radio regulasi versi Indonesia ya di Kominfo. Buka aja JDIH-nya semua sudah translate in bahasa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu yang monopoli. Nah, kemudian apalagi pertanyaannya itu? Apalagi, Jak? Pertanyaannya, Jak? Nggak kedengeran, Jak? Bos, unmute dulu, Bos. Oke, penggunaan frekuensi radio itu tidak boleh penggunaan yang merugikan. Kita tahu ada beberapa kasus yang dulu-dulu salah satu alat komunikasi yang mereka gunakan adalah penggunaan teknologi radio, salah satunya HT gitu. Oke. Nah, ada namanya public frequency yang tadi si Mirja jelaskan ya. Di public frequency itu kita bisa pakai apa aja. Nah, misalnya frekuensi dalam jarak rendah. HT itu berapa kilometer sih paling jauh gitu. Kemudian frekuensi dalam menjalankan drone misalnya. Nah, kemudian frekuensi by satellite misalnya, karena kita sudah beli izin. Atau ada lagi juga frekuensi Wi-Fi, ada lagi Bluetooth. Ini frekuensi yang kecil itu free-free aja gitu. Tapi kalau yang sudah sifatnya komersil, Kominfo nggak mau rugi juga, dijual dong. Gitu. Nah, ini dalam perspektif ekonomi. Yang kata si siapa tadi? Yang jualan konten gitu. Nah, Zandra. Chandra bilang jualan konten. Ya, benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke mana, frekuensi mana, internet mana, iklan. Nah, itu sudah konsekuensi hukum ya, bahwasannya ya jualan semua, sekali klik jual, sekali klik jual. Makanya ada tulisan I'm not robot kalau di website itu. Kalau dia klik terus, ternyata robot yang ngeklik, dia rugi. Nah, sekali klik itu dibayar berapa dolar gitu, 0, berapa dolar gitu. Tuh.
Nah, kalau yang merugikan, banyak sekali, jangan dibilang. Sekarang tuh frekuensi yang bisa nyadap aja, itu diperbolehkan dengan undang-undang kita gitu kan, oleh kementerian. Apalagi sama hacker-hacker. Kalau Anda buka YouTube, how to interference your girlfriend misalnya. Jadi handphone pacarmu itu bisa disadap gitu kan. Nah, itu salah satu simpelnya. Kemudian 3 mahasiswa Indonesia yang ngejebol. Ini kan pakai kode apa tuh? Nah, ngejebolnya pakai frekuensi, kemudian pakai kode komputer dan lain, software dan lain-lain gitu kan. Nah, itu banyak sekali yang dipergunakan untuk kejahatan. Jadi kalau teman-teman ngelihat film Taken, pernah nggak? Taken 2, kalau nggak Taken 3, yang dia sebagai polisi pesawat terbang. Nggak pernah nih nonton? Pernah, Pak. Nah, pernah ya? Coba nanti nonton. Non-stop, Pak. Nah, yang berkaitan dengan hal-hal itu. Ataupun London Has Falling Down ya, kalau nggak salah ya. London Has Fallen. London Has Fallen. Atau apalagi cerita-cerita yang kayak begitu. Die Hard yang bicara masalah cyber attack gitu. Ini semua pakai frekuensi gitu. Itu untuk kejahatan. Ya, ataupun yang merugikan. Kenapa dikasih izin? Nggak dikasih izin, mereka ngejebol gitu. Ataupun mereka memakai frekuensi yang ada gitu, yang public space itu. Oke, kurang lebih itu. Apalagi, Ja? Pertanyaan, Ja? Yang terakhir, kayak penggunaan frekuensi radio itu Pak, apakah perlu izin gitu? Oke. Yang saya bilang, ada yang publik, ada yang memang komersil. Nah, yang komersil ini yang perlu izin. Nah, teman-teman, untuk spesifikasinya frekuensi mana yang izin, mana yang bebas, lihat di RR, di radio regulasi. Ya, saya itu meneliti di tahun 2009-10 masalah frekuensi. Nah, sekarang udah tambah banyak itu tipe-tipenya. Kalau hari ini, frekuensinya bertambah nggak kira-kira? Dengan berbagai macam layanan, spesifikasi, radio juga udah macam-macam, ada radio internet, radio digital, radio konvensional, dangdut, AM, FM, apalagi SW dan lain-lain gitu ya. TV udah UHF, HF, apalagi bentuknya itu AV. Nah, menurut teman-teman, frekuensi-frekuensi ini bertambah atau enggak? Ayo. Bertambah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jadi gimana tuh? Apa yang Mungkin enggak, apa yang bertambah? Frekuensinya itu emang udah ada sejak awal, Pak. Tapi Ya. alat penangkapnya, Pak. Nah, kan saya bilang di awal. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Allah. Jadi kamu loh. Coba yang batuk tuh ditahan dulu itu. Untung nggak nyebar dari internet ya. Malah bersin. Baik. Apa nggak ketahan, Pak? Nyebarin trojan, Pak. Bersinnya nyebarin trojan. Kalau saya kaitkan dengan sumber daya alam, Ya, Pak. tambah banyak, bisa hilang, terbatas, atau seperti apa frekuensi itu? Coba kita dengar dulu Dimas, mana Dimas? Jack. Tidur kali dia. Mana Dimas? Mas. Pak, halo. Nah, Hehehe. itu dia, Jack. Tidur ya, Mas ya? Enggak, Pak. Apa yang saya lagi obrolin sama kawan-kawan yang lain? Itu Bapak bahas ini kan tadi. Ajinya gua. Sabar. Apa, Mas? Bukan gua. Sabar. Tadi tuh. Sabar. Bapak tadi ngomongin tentang
Duh, gue lupa lagi. Tidur. Nggak tidur, Pak. Mandi. Mandi. Ya, Mas. Kok kaget sih, Jack? Oi. Iya. Ini tadi tentang apa namanya saluran radio yang atau frekuensinya itu terbatas atau enggak? Itu terbatas atau enggak sampai saat ini gitu kan? Nambah apa kurang? Iya, maksudnya bertambah tetap ataupun mengurang gitu kan? Padahal pada saat ini semakin banyak apa ya namanya konten-konten ibaratnya saluran-saluran makin banyak. Kalau saya pikir ya contoh aja Pak, contoh dari radio gitu. Radio dari dulu sampai sekarang tetap aja segitu-segitu aja. Jadi kalau saya pikir frekuensi itu tetap aja segitu, tapi gimana konten-kontennya itu bisa ngisi yang dulu ada. Karena saya pernah dengar apa ya, kayak pernah dengar histori gitu bahwa dulu itu pernah ada satu apa ya, gelombang radio yang ditempati oleh satu konten. Namun akhirnya konten itu frekuensi radio itu diubah jadi konten yang lain gitu sih. Koreksi Pak kalau salah Pak. Masalah sih sebetulnya. Ya udah tidur lagi nggak apa-apa lah, lanjut. Enggak Pak, ya Allah, ini saya mau coba ini. Oke, coba Kartika, mana Kartika? Kartika? Tidur juga ya Kartika ini? Oke, nggak ada jawaban. Nurlaili coba, Nurlaili Husna. Ini banyak yang nggak mengikuti ya. Di mood ternyata kabur semua nih. Oke. Para wanita, karena ini Hari Kartini, kita persilakan siapa? Nadia, Giska, Yuka, Lucy, Kasih tahu. Lucky Keke ya. Itu siapa? Ayo, monggo. Lucy Keke mau jawab. Pak izin mau nambahin Pak. Kita dulu. Para wanita dulu, para wanita. Ya. Giska apa Giska? Giska, oke. Kartininya muncul. Kalau menurut saya tadinya kan saya mikirnya bertambah tuh Pak. Tapi ternyata setelah dijelaskan kayaknya emang nggak mungkin bertambah gitu Pak. Jadi kayak emang udah ada cuma kayak baru ditemuin gitu. Kayak bisa kayak gitu sih menurut saya Pak. Ditemuinnya kapan? Kayak baru muncul apa sih? Gitu loh Pak. Muncul di mana? Di rumahmu ada nggak frekuensinya? Enggak. Oke, Kartini yang lain, Kartini. Saya Pak. Ya, Lucky. Menurut saya kan frekuensi radio itu sekarang bisa disebut juga sebagai sumber daya alam gitu kan. Dimana terbatas juga gitu. Misalnya kayak frekuensi radio, misalnya radio FM ini 1,1 ini kan bagi-bagi gitu Pak. Jadi pasti terbatas gitu. Terus kalau masalah penggunaannya gitu, misalnya fungsinya baik untuk fungsinya gitu, untuk internet itu bertambah gitu. Untuk fungsinya tuh bertambah, tapi untuk jumlahnya itu udah berkurang. Itu menurut saya seperti itu Pak. Jumlahnya berkurang jadi? Ya, kan terbatas. Saya sendiri baca di buku untuk menggunakan spektrum yang terbatas. Jadi menurut saya jumlahnya terbatas, tapi fungsinya itu bertambah seperti itu. Oke. Baik, Rinaldi. Udah mau jawab kayaknya itu. Kalau menurut saya tetap sih Pak. Tapi perkembangannya mungkin ada yang frekuensi yang seperti Bapak bilang tadi, ada yang tertiban misalnya sudah ada, tapi ditambah dengan tiba-tiba ada channel-channel baru masuk untuk
ke berbagai jenis frekuensi itu, Pak. Gitu ya. Tetap. Oke. Kalau Juan apa, Juan? Juga, Pak. Oh, Yoga. Oke, Yoga. Tahan ya, Juan. Setahu saya, nih Pak, setahu saya frekuensi atau gelombang radio itu jumlahnya tidak terbatas, termasuk sumber daya alam yang tidak terbatas, Pak, menurut pasal 33 Undang-Undang 45. Susah. Jadi gelombang radio itu jumlahnya tidak terbatas, Penyiar tapi ini, sekarang awas. shareable. Gitu. Terus? Ya, jadi sekarang semua yang provider dan badan-badan yang punya kemampuan untuk mengembangkan sebuah radio itu bisa membuat stasiun radio sendiri. Jadi dia tidak tetap atau berkurang, tapi jumlahnya tidak terbatas, tapi sekarang shareable gitu, Pak. Gitu ya. Oke. Juan udah mau jawab? Udah, Pak. Ya, gimana? Menurut saya gelombang radio itu kan ada pembagiannya untuk, kalau misalnya tadi Bapak bilang yang frekuensi rendah, yang dibuat handy talkie, itu radiusnya nggak banyak-banyak. Nah, terus buat yang saluran pertahanan keamanan, nah terus saluran komersil kayak stasiun radio, stasiun TV. Nah, kalau untuk stasiun radio komersil sendiri, kayak contohnya di Jakarta, misalnya orang mau buat stasiun radio itu udah nggak bisa, karena frekuensi yang disediain untuk keperluan radio itu udah penuh. Jadi orang kalau mau punya stasiun radio itu harus mengakuisisi dari misalnya kayak Prambors gitu. Nah, kalau orang mau punya radio harus beli, udah nggak bisa buka baru karena lalu lintas radionya buat stasiun radio udah penuh. Itu, Pak. Kalau saya soalnya kan pembagiannya sinyal frekuensi ada di tinggian tertentu. Itu aja sih, Pak. Baik, saya coba mau tanya ya yang domisilinya di Lampung. Anda ketika tahu ada di radio misalnya ya? Iya. Sebelumnya apa? OS. OS ya. Tahun berapa Anda OS itu? SMP, SMA? SMP kayaknya, Pak. SMP ya, oke. Iya. Saya di sini, Pak. Saya coba berangkat dari SDA itu kenapa? Kita bicara sumber daya alam dulu. Nah, frekuensi itu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, tetapi terbatas. Jadi dia nggak akan habis, segitu-segitu aja. Ya. Tapi dia terbatas apanya? Terbatas pemanfaatannya. Tadi si Juan bilang, kalau di Jakarta itu space-nya udah full, udah penuh. Nggak bisa lagi mau dimanfaatin. Nah, dari 87, berapa, 87,7 atau 87, berapa, sampai 107 itu FM-nya udah full semua. Gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi nih, contohnya gitu. Karena memang Jakarta paling besar. Nah, lari ke Lampung, Anda masuk ke daerah mana itu? Misalnya daerah Pringsewu deh, gitu, yang tempat Anda KKN gitu lah, di mana ya? Dapat radio nggak kira-kira di radio itu? Dapat nggak frekuensinya? Enggak, Pak. Enggak, karena memang jangkauan dia tidak bisa jauh, satelitnya sedikit, menaranya sedikit, gitu ya, pemancarnya juga sedikit. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Frekuensi yang space itu sekarang di Lampung itu cuma punya berapa radio gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang nanti saya kasih share punya saya. Nah, sekarang antara Lampung sama Indonesia kan beda. Lampung dan Jakarta, sorry. Jakarta full, di Lampung belum. Itu cuma satu frekuensi. FM itu apa? Frekuensi minimum ya, medium frequency kalau nggak salah. Nah itu, untuk yang lain-lain gimana? Indonesia mau pakai, Malaysia mau pakai, Singapura mau pakai. Pengatur frekuensi pesawat terbang untuk wilayah Sumatera bagian barat
Indonesia bagian barat, kemudian Malaysia, Singapura, itu dipunyai siapa? Pengaturnya punya Singapura. Jadi kita bayar terus tuh gitu. Kita dulu pernah mau buat frequency centers for safety atau nggak safety for aircraft gitu ya. Itu kita mau buat di Pulauan Riau di Batam, tapi nggak jebol-jebol gitu. Nah, jadi kita simpulkan bahwasannya ini frekuensi ini tetap ya, jumlahnya tetap, tetapi pemanfaatannya terbatas. Dia penuh, padat atau enggak space-nya gitu. Nah, jadi di dunia ini dibagi 3. Jadi kalau Anda search di Google hari ini, pembagiannya ada 3. Di benua Amerika, Amerika Utara, North America sama South America, itu region 3. Kemudian region 3-nya yaitu nih Indonesia, Australia, New Zealand sama China sampai China. Kemudian region 1-nya itu Rusia, Greenland sampai ke Kutub Utara. Nah, region 2-nya itu punya South America and North America. Jadi frekuensinya sama. Jadi kalau Anda pindah negara misalnya ya, ke siapa yang pacarnya bule tadi? Nggak ada ya? Si Mirja ya? Iya, Pak. Nah, dan misalnya dia ke Singapura atau ke Malaysia, berubah langsung. Itu Telkomsel di rumah aja itu berubah, dia jadi Singtel misalnya. Singapore Telecommunications gitu. Atau Malaysian. Pindah lagi kemana? Misalnya ke Jepang, oh ada NTT misalnya. Pindah lagi kemana ke Amerika, oh ada apa lagi? Nah, itu kan berubah-berubah, tapi sama aja, frekuensi itu kerjasama ya. Jadi terbatas. Nah gitu. Itu paling gampangnya buka ITU lah ya. Lihat distributions of frequency. Nah, itu ada image-nya. Coba saya share sedikit ya yang saya jelasin. Ini ya. Coba. Oke, udah kelihatan ya? Udah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, kalau teman-teman bicara, coba saya gambarkan, ini penelitian saya 2008. Nah, antara permintaan versus frekuensi ini tahun 2010 kalau tidak salah ya, saya ambil datanya dari Kominfo dan ITU. Jadi Anda lihat di DKI Jakarta itu udah nggak ada space lagi sebenarnya. Nah, yang merah-merah ini supply ya, dan biru ini free. Gitu. Nah, kalau teman-teman larinya ke mana Lampung? Ke Lampung. Baru sedikit banget gitu kan, space-nya banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi frekuensi ini sampai 125.000 ini, yang atas 5.000 sampai 125.000, ini frekuensi bebas yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, tapi kalau Anda misalnya main ke Irian Jaya, ya monggo Anda kaya. Gitu. Tapi kalau mau ke Jakarta ya udah full, udah penuh. Pernah nggak merasakan nelpon salah sambung? Udah jarang banget kan ya sekarang ya. Nah, itu semakin bagus gitu. Nah, ini nanti yang saya bilang. Nah, ini tahun berapa nih? 2010, masih 3G. Ya. Semua udah 3, sekarang udah
udah 5G. Ya orang udah berpikir lagi 5G gitu, udah nggak 4G lagi. Coba di handphone Anda itu sekarang 3G apa 4G? 4G, Pak. Nah, udah 4G. Siapa yang nggak 4G, ditelepon sama Telkom 4G dong. Gitu. Saya juga termasuk di telepon, saya bilang, handphone saya ini ilegal, nggak bisa 4G. Gitu. Nah, mereka nggak bisa jawab juga tuh orang Telkomselnya. Nah, oke ya. Itu ya. Yang sekarang, yang perlu teman-teman pahami itu sebenarnya ini. Nah, ini ya, saya coba menggambarkan ke rekan-rekan untuk permintaan frekuensi, ada demands of frequency ya. Ini negara maju. Frekuensi padat. Yang kita lihat kalau negara maju itu udah kayak Jakarta aja, semuanya elektronik. Gitu. Kalau di negara berkembang, permintaannya dikit. Apapun itu ya, apapun bagiannya, semua pemanfaatan frekuensi. Nah, metodenya gimana? Ada public frequency yang saya bilang umum, ada pasar sekunder, ada administrasi dan penjatahan. Nah, jadi ada 3 sebenarnya. Memang udah dijatah sama Kominfo. Kalau yang kedua, komersil. Yang ketiga, free. Bebas frekuensinya. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Anda mau jadi pengusaha telekomunikasi? Ya ikut lelang, beli gitu, sewa gitu kan. Nah, tapi yang satu yang teman-teman harus pahami, frekuensi itu bukan yang bisa dimiliki untuk selamanya. Nah, ini ya. Hak miliknya ada hak milik. Ini siapa yang garis nih? Kok bisa begitu? Bukan ya? Nah, hak Kepencet, milik, Pak. Oh, kepencet. Oke. Hak miliknya adalah hak milik dari pembelian. Pembelian apa? Pembelian dari pemanfaatan. Bukan frekuensinya, tapi pemanfaatannya. Taruhlah sewa ya, gitu ya bahasanya ya. Gitu. Bisa nggak diperjualbelikan? Ya bisa, sangat bisa. Jadi perusahaan penerbangan itu nyewa itu bayar berapa ke Kominfo? Coba. Nah, itu ya. Makanya yang tadi ada nggak monopoli, Pak? Ada, pasti. Pemilik modal itu pasti monopoli. Nggak ada rumusnya di dalam hukum ekonomi itu, perusahaan itu nggak mau memonopoli. Semua perusahaan yang money oriented, dia akan berusaha untuk memonopoli. Gitu. Nah, makanya ada undang-undang anti monopoli. Tuh. Nah, ini ini undang-undang lama. Ya, undang-undang yang baru itu tahun berapa undang-undang telekomunikasi yang baru? 99 kalau nggak salah ya. Ya, 99. Undang-Undang nomor 36 tahun 99 ya. Ada perubahan yang paling signifikan, yaitu kalau di 89 itu kan monopoli ya, pemberian jatah gitu ya dari pemerintah. Kalau di 99 dia udah ada persaingan. Ada lelang. Gitu. Jadi yang menang lelang itu yang mengambil keuntungan gitu. Nah, ada jasa telekomunikasi tetap dan bergerak. Ada terminal pelanggan. Kemudian peralatan non-CPE. Nah, peralatan non-CPE ini dalam proses menuju persaingan. Apa contohnya? Kira-kira apa contohnya nih?
Ada yang tahu nggak? Peralatan non-CPE ini adalah peralatan yang memang digunakan dalam penyebaran frekuensi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan alat-alat telekomunikasi ini kan masih didominasi hanya beberapa perusahaan dengan izin sertifikasi dari ITU, gitu ya. Nah, jadi masih penjatahan sampai hari ini, gitu. Nah, teman-teman, kalau memang mau menulis skripsi, ini bagus, gitu. Sampai saya sejak 2010 ini kok tidak ada menuju persaingan ya, gitu. Saya melihat itu dan ini bagus untuk dikaji, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Mengenai ini, frekuensi radio yang bocor itu dimungkinkan nggak ya, Pak? Soalnya ada ini pilot yang bilang kalau misalnya frekuensi radio nelayan itu bocor ke sistem komunikasi dia sama ini air traffic control. Dan itu bisa nyebabin kecelakaan pesawat gitu, Pak, ngeganggu komunikasinya. Itu dimungkinkan nggak ya, Pak? Terus kalau misalnya emang seandainya mengganggu komunikasi dia, kalau ada kecelakaan pesawat tuh tindak lanjutnya kayak gimana? Baik, dulu pernah ya terjadi antara radio amatir, kasusnya ya, radio amatir ganggu aircraft. Dan sempat tidak bisa dihubungi pesawat itu. Gitu. Nah, jadi ada ketentuan dari 36 tahun 99 khusus untuk keselamatan itu fix frekuensinya. Nah, tetapi memungkinkan ya, secara teknis itu memungkinkan. Jadi teman-teman juga bisa melihat, kita nggak tahu secara teknis gitu ya, secara hukum mengganggu itu tanpa sebab, itu bisa kena sanksi pidana di Undang-Undang ITE dan 3699. Nah, kita harus lihat dulu kenapa dia interference atau tidak sengaja. Oke, mati dari saya ya? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Tiba-tiba berhenti, Pak. Apa share screen juga ada hitungan waktu? Oke. Sampai mana tadi? Nah, oke ya, sampai aircraft tadi ya. Nah, saya coba melihat ini. Nanti kita sambung ya, yang masalah bocor frekuensi ke pesawat ya. Nah, tapi saya mau menjelaskan di sini. Di tahun 99, ini di Undang-Undang 99, untuk equipment, ya untuk peralatan, sudah kompetisi. Nah, perusahaan-perusahaan harus lelang. Nah, tapi ada yang saya bilang spesial tadi, yang penjatahan. No kompetisi, no kompetisi. Anda bisa lihatlah di sini ya. Nanti saya share ini ke Google Class ya. Nanti teman-teman bisa komen di situ. Mana yang kompetisi, mana yang enggak gitu. Tapi coba dilihat. Sekarang ada namanya konvergensi hukum telekomunikasi. Jadi gabungan antara undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi, undang-undang ITE, dan undang-undang yang lain gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, balik ke pertanyaan Nadia tadi, apakah kemudian dimungkinkan? Sangat mungkin sekali. Kita nggak tahu teknologi seperti apa ke depan gitu. Menyadap itu seperti apa gitu. Bahkan saya lupa filmnya itu, remote control itu dari kita bisa mengendalikan pesawat gitu. Pesawat dari darat. Gitu. Udah banyak drone kan, frequency by satellite itu.
Nah, itu udah banyak seperti itu gitu. Apalagi cuma memasuki frekuensi yang lain. Makanya dibuatlah sebagai safe frequency untuk penerbangan. Nah, sampai hari ini orang HI belum ada yang mau neliti itu. Padahal saya sudah bilang, frekuensi penerbangan itu apakah memang safe frequency atau memang bisa dimasuki. Gitu loh. Kalau Nadia mau tulis itu bagus banget, saya mau dukung gitu. Nanti kita masukin ke jurnal. Gitu. Iya sih Pak, sempat kepikiran itu. Ya udah tulis, nanti masalahnya ayo kita obrolin bareng-bareng gitu. Iya tuh Pak. Ya kalau memang pertanyaannya memungkinkan nggak, sangat memungkinkan gitu loh. Terorisme itu semua dari situ sekarang, gitu. Ya gitu ya. Iya Pak. Nah, ini nanti bisa dibaca gitu ya. Ini tarif juga Indonesia paling rendah, paling jelek lah gitulah. Nah, kalau ini sosiologi banget. Oke ya. Kira-kira itu dari saya ya. Saya tekankan satu. Di sini saya tulis pengelolaan spektrum frekuensi belum optimal. First come, first serve. Tanpa melihat cadangan untuk jangka panjang dan masa depan. Nah, ini di 2008 saya tulis. Di 2009-10. Kalau sekarang ada pembagian kan, ada yang monopoli, ada yang kompetisi, ada yang pembagian, ada yang public space. Nah, first come first serve ini untuk yang mana? Apakah untuk kompetisi atau yang lain? Nah, jadi jangan diartikan semua spektrum frekuensi itu siapa yang daftar duluan dia yang dapat. Enggak. Gitu ya. Ada persyaratan gitulah. Diberi waktu pendaftaran misalnya, ataupun di dalam kurun waktu ada yang habis, kemudian nggak ada yang mau beli, ditawarkan gitu. Nah, kita harus melihat kontraknya, kontrak antara penyelenggara telekomunikasi Kominfo dengan perusahaan. Itu yang kita harus lihat. Nah, frekuensi ini semua untuk tidak hanya untuk satu negara ya, yang harus ditekankan adalah semua alat yang bisa menggunakan frekuensi itu masuk dalam pemanfaatan frekuensi. Ya. Jadi teman-teman jangan berpikirnya jangan sempit. Frekuensi itu cuma radio doang, handphone doang, pesawat doang. Salah, banyak banget gitu. Apalagi kita udah bicara satelit, udah bicara luar angkasa, hubungannya pakai apa? Ya nggak ada lain kalau nggak frekuensi kan. Gitu ya, dengan kumpulan kode-kode dan lain-lain ya. Tuh. Kira-kira itu, teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Cukup, Pak. Cukup, udah kelamaan ya. Udah berapa jam? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, udah ya. 2 jam lebih, Pak. Masa? Cukup. 1,5 jam. 1,5 jam, Pak. Saya kira 7:30, Pak. Udah korupsi waktu juga. 1,5 jam, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Yang nggak masuk siapa aja ya ini ya? Coba lihat dulu chatnya. Saya catat dulu. Yoga, Pak. Stabil, Pak. Bentar. Kalau nggak urgent-urgent banget, nggak usah ngampus lah ya. Ya, Pak. Ngapain juga di kampus. Yoga, terus? Siapa lagi? Sabil itu siapa? Salsabila, Pak. Oh, Salsabila. Iya. Terus? Dandi ya? Dandi, Pak. Iya. Terus? Udah ya? Kita Udah kayaknya, Pak. 17 ya?
21 harus ya Pak, tapi nggak tahu deh. 21. Satu lagi siapa tuh? Oh, tadi ada 18 nih, benar. Iya. Si Chris ya. mati lampu, Pak. Oh, Iya, si Chris Chris. mati lampu. Oke. Oke, sejauh ini belum ada informasi buat rekan-rekan. UASnya nanti gampang bisa dikasih tahu seperti yang. Tapi cek Google Class ya. Iya, Pak. Nah, nanti YouTube-nya Pak. juga ini saya posting di YouTube. Jadi teman-teman yang nggak masuk bisa menikmati obrolan kita. Udah ya. Baik, saya akhiri. Salam sehat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat